Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah 2 hari kita dibawa oleh gereja untuk menyadari bahwa kita ini pertama-tama adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Lalu kita juga diingatkan oleh gereja bahwa masing-masing dari kita itu memiliki peran. Masing-masing dari kita itu memiliki tugas sebagai seorang brand ambassador, seorang petugas yang selalu mewartakan, menawarkan, menggambarkan kerajaan Allah di dunia ini. Tugas itu tidak selalu mudah. Tugas itu selalu di antara 2 pertentangan, antara mengandalkan kekuasaan Tuhan atau mencari kekuasaan, kekuatan dunia. Injil hari ini bercerita mengenai kabar yang menyebar mengenai Yesus. Jadi apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan, mukjizat-mukjizat yang dibuat, itu mau tidak mau menyebar. Cerita itu langsung menyebar bahkan sampai ke istana Raja Herodes. Lalu orang-orang mulai berspekulasi, siapa ini? Orang baru ini siapa? Herodes yang karena mungkin masih merasa ada sedikit bersalah, juga ingin tahu siapa orang ini. Karena Yohanes yang begitu powerful, begitu kuat, berani gitu, telah dia bunuh. Lalu ini muncul orang baru yang menurut kabar lebih hebat dari Yohanes. Siapa dia? Saudari dan saudara terkasih, mungkin Anda ada di antara kalian yang berpikir, loh, Herodes itu kan raja. Dia seharusnya kan bisa dengan mudah mencari informasi, bahkan kalau bisa bertemu Yesus. Wong dia raja, dia punya anak buah, punya pasukan. Minta saja mereka membawa dia kepada Yesus. Tapi tidak semudah itu rupanya. Nanti pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, diadili, dia juga dibawa ke tempatnya Herodes.
rasa ingin tahunya itu diwujudkan di sana. Saudari dan saudara yang terkasih, kisah ini memberi kita sedikit cermin itu bagi kita untuk melihat Herodes ini begitu ingin ketemu Yesus. Apa motivasinya? Tidak terlalu jelas. Bisa jadi ada ketakutan bahwa ada sosok orang nabi yang jauh lebih hebat daripada Yohanes yang bisa saja tanda kutip menjungkalkan dia. Atau nggak tahulah, kita nggak tahu motivasinya. Nah, sekarang sebaiknya kita tanya ke diri kita sendiri. Kalau kita ingin ketemu Yesus, kalau kita dalam doa-doa kita bersemuka, bersujud di hadapan Yesus, apa motivasi kita? Apakah kita punya motivasi ingin sembuh dari sakit? Apakah kita punya motivasi untuk mendapat rezeki? Apakah kita punya motivasi untuk dimudahkan dalam segala hal? Atau apa? Saudari dan saudara terkasih, kerap kali motivasi yang salah bisa membawa kita ke jalan yang salah pula. Ya, saya datang kepada Yesus, saya bersujud, bertelut menyembahnya. Tapi motivasi terdalam, paling dasar itu apa? Ini yang harus jelas. Orang bijak, orang kudus menasihati kita begini. Janganlah meminta kepada Tuhan untuk meringankan bebanmu, tapi mintalah kepada Tuhan agar kamu diberi kekuatan hingga mampu membawa beban itu. Janganlah minta kepada Tuhan sebuah hidup yang mudah, tapi mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk bisa menjalani dan menghadapi seberapa berat pun hidup yang harus dihadapi. Juga ada seorang yang mengatakan, jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan singkirkan semua halangan-halangan di dalam hidupku. Seluruh rintangan-rintangan singkirkan. Jangan berdoa seperti itu. Tapi berdoalah agar engkau diberi kekuatan, agar Tuhan menyertai engkau, sehingga seberapa berat, seberapa berbahayanya rintangan di hadapanmu, engkau bisa melewatinya. Hari ini kita disuguhkan dua pilihan. Kita mau memilih gampang atau memilih susah, bukan itu. Tapi apakah kita memilih yang duniawi atau kita memilih yang ilahi? Apakah kita memilih mengandalkan diri, kekuatan kita sendiri, kemasyuran kita sendiri, kehebatan kita sendiri? Atau kita memilih untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Saudari dan saudara terkasih, kitab Pengkhotbah mengatakan demikian. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk memanen. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari ada masanya, ada waktunya. Apakah kita rela menyerahkan seluruh hidup kita dalam naungan waktu Tuhan? Entah apapun yang mau dibuat, biarlah Dia yang menyelenggarakannya. Bukan karena semua atas niat dan kehendakku, tetapi keluar dari kerelaan untuk berserah. Biarlah waktu Tuhan,
biarlah kehendak Tuhan kemudian yang terjadi di dalam hidupku. Yohanes meninggal digantikan Yesus. Kemudian Yesus pun ada masanya digantikan para rasul. Sekarang adalah waktu kita untuk terus sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai ambasador kerajaan Allah, untuk terus mewartakan bahwa kerajaan Allah itu nyata, ada, real dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita tidak pernah lelah mewartakan kerajaan Allah. Semoga kita tidak pernah lelah untuk terus berusaha berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.